Halo, aku Baga. Kembali lagi aku mau bahas solo leveling dan kali ini akhirnya tamat ya. Jadi terakhir itu akhirnya Sung Jinwoo kembali ke masa lalu setelah menggunakan Cup of Reincarnation. Dan benar saja dunia akhirnya kembali di mana tidak ada dungeon, tidak ada hunter, tidak ada awakening, kekuatan-kekuatan sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Sung Jinwoo yang masih bocil ya, tapi kok ganteng aneh. Perasaan si Sung Jinwoo bocil gak seganteng ini deh. Kalian inget gak sih? Si Sung Jinwoo kecil gak seganteng ini ya. Tapi mungkin karena artnya beda kali ya, yang gambar mungkin beda kali ya. Di awal-awal mah gak setampan ini Sung Jinwoo-nya, aneh nih. Ya pokoknya akhirnya si Sung Jinwoo kembali menjadi anak kecil. Dengan ayahnya yang masih hidup, ibunya yang tidak sakit-sakitan, adiknya masih kecil, dan mereka keluarga bahagia, sarapan bersama ya. Wah, indah banget pemandangannya. Terus si Sung Jinwoo pergi ke sekolah, bermain bersama teman. Tapi kebahagiaan tersebut ada harganya. Sung Jinwoo harus kembali menghadapi para monark. Nah, akhirnya dia harus meninggalkan dulu sebentar kegembiraannya. Dia harus masuk ke celah dimensi untuk menghadapi para monark. Akhirnya Sung Jinwoo di celah dimensi bertarung bertahun-tahun ya, dengan para monark, dengan bawahan-bawahannya. Sampai dia gondrong. Udah bertahun-tahun semenjak Sung Jinwoo bertarung di celah dimensi. Tapi bertahun-tahun di celah dimensi itu beda waktunya sama di dunia nyata ya. Nah di celah dimensi lihat, wah gila keren banget ya. Armornya lihat, wah rambutnya panjang. Senjatanya masih dagger sih ya. Keren. Nah Sung Jinwoo akhirnya membunuh ya para monark satu persatu kembali. Lalu akhirnya dia berhadapan lagi dengan Dragon Monarch. Monarch of Destruction. Sekali lagi Sung Jinwoo bertarung dengan Dragon Monarch. Tapi di manhwanya nggak ada gambar pertarungannya ya. Jadi habis bertarung udah aja beres. Langsung episode berikutnya. Aku nggak tahu di novel ada pertarungannya atau enggak ya. Aku kurang baca bagian yang ini. Novelnya aku ada yang dibaca tapi bukan bagian yang ini. Nah tapi menurut aku juga nggak apa-apa ya. Nggak ada pertarungannya juga. Soalnya episode yang Dragon Monarch sama Sung Jinwoo yang sebelumnya itu bertarung udah epic ya. Udah keren gitu. Jadi kalau grafik tuh udah naik ya. Pertarungannya gitu ya udah naik. Udah klimaks tuh ya pertarungan Sung Jinwoo sama Dragon Monarch. Nah terus endingnya ya mulai menurun jadi. Nah gitu kan. Kalau misalnya bertarung lagi ya berarti naik lagi nanti kan. Nah gitu jadi menurut aku bagus-bagus aja ya. Soalnya udah klimaks kemarin. Kalau naik lagi ya nggak akan klimaks lagi gitu ya. Paling setek gitu doang. Kalau misalnya pertarungan pertama udah klimaks gitu ya. Terus udah mulai turun buat ending. Terus kalau bertarung lagi ya dah paling segitu. Keseruannya ya. Soalnya kan udah pernah bertarung gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak ada pertarungannya juga. Dan akhirnya tentu saja Sung Jinwoo menang ya. Dan membawa kedamaian pada dunia. Tapi nggak ada yang tahu ya. Karena nggak ada yang karena kan udah kembali ke masa lalu, udah lupa semuanya, jadi nggak ada yang tahu perjuangan Sung Jinwoo. Tapi tentu saja para ruler tahu ya. Jadi dia ruler mengirimkan utusannya berterima kasih pada Sung Jinwoo. Nah terus si utusannya ini bilang kepada Sung Jinwoo, Sung Jinwoo kamu mau nggak pergi ke dunia lain? Soalnya di dunia ini kan udah nggak ada kekuatan, sedangkan kekuatan kamu tuh besar banget. Si Sung Jinwoo ke-trigger ya. Oh jadi maksudnya kamu mau menyingkirkanku setelah menyingkirkan monark, hah? Wah, tentu saja tidak katanya. Jadi gini, kamu masih inget gak si yang orang yang bisa membaca masa depan ya? Wanita tua ya, nggak terlalu tua sih ya. Kulitnya coklat, rambutnya keriting, yang bisa baca masa depan. Nah dia itu udah bisa melihat kamu gitu ya, melihat kamu bahwa kamu tuh punya kekuatan. Dia menyadari eksistensimu ya, keberadaanmu tuh
wanita tersebut menyadari. Makanya aku menawarkan kalau kamu mau pindah aja ke dunia lain. Aku bakal mempersiapkan, para ruler bakal mempersiapkan dunia yang cocok sama kamu ya, yang ada magic-magicnya juga gitu. Tapi Sung Jinwoo tentu saja tidak mau ya, karena ada keluarganya di sini dan tentu saja ada pacar yang dia cintai ya dari dunia sebelumnya, si Cha Hae-in. Itu adalah ending episode terakhir di manhwanya, tapi di novelnya masih berlanjut. Nah, aku ceritain aja intinya ya. Jadi intinya si Sung Jinwoo akhirnya menikah nanti sama si Cha Hae-in. Cielah. Nah ini. Nah, jadi ceritanya nanti si Sung Jinwoo sama Cha Hae-in ini satu sekolah. Lalu muncullah bibit-bibit percintaan dari sana. Dan akhirnya menikah mereka. Nah, terus mereka akhirnya punya anak. Nah, anaknya itu yang dijadikan sama Sung Jinwoo penerus dari Shadow of Monarch berikutnya. Nah, si anaknya juga pakai sistem leveling gitu kayak si Sung Jinwoo ya. Selain itu juga ada kejadian di mana adiknya Sung Jinwoo menikah sama teman terbaiknya Sung Jinwoo ya. Ya kalau kalian ingat yang suka ngikutin, yang mengajak Sung Jinwoo masuk ke guildnya ya, dan akhirnya si Sung Jinwoo setuju. Si Sung Jinwoo jadi ketuanya, temennya itu jadi wakilnya kalau kalian ingat ya. Itu menikah sama adiknya Sung Jinwoo begitu. Dan itulah akhir dari perjalanan series ini ya, akhirnya selesai juga. Walaupun ini sebenarnya kayaknya gak ada yang nonton ya di channel aku ya. Soalnya kebanyakan di channel aku tuh yang nonton tuh Ryu Kusari no Orishin. Ini gak ada kayaknya yang nonton. Ya, tapi karena aku suka ya, aku baca suka gitu, jadi nggak apa-apa lah aku upload walaupun nggak ada yang nonton sih ya. Kayaknya ada sih beberapa ngeklik doang, tapi kayaknya nggak ditonton sih, nggak tahu juga ya. Tapi akhirnya udah tamat, jadi aku bisa membahas series lainnya, oke? Kalau gitu sampai sini aja. Terima kasih yang udah ngikutin sampai saat ini. Kalau gitu, bye.